Baik, silakan duduk. Selamat pagi. Pagi. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu? Baik. Perkenalkan, saya Anissa Diwadimar Aula Wardana, biasa dipanggil Dina. Jabatan saya saat ini adalah Transaction Banking Partnership dan ingin naik jabatan di Cash Management Director. Baik. Sebelumnya izin ya, saya memberikan beberapa pertanyaan untuk sesi wawancara kali ini. Apakah Mbak Dinar bersedia? Bersedia? Baik. Jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana Anda memastikan semua informasi yang relevan terkumpul sebelum mengambil keputusan strategis di bidang cash management. Saya biasanya memulai dengan mengidentifikasi seluruh variabel yang penting seperti arus kas, proyeksi likuiditas, pola transaksi nasabah, kondisi makro, dan risiko operasional. Lalu saya bisa melakukan verifikasi sumber data dengan melakukan cross-check antara sistem, meminta konfirmasi unit terkait serta menggunakan dashboard analitik internal. Setelah itu saya bisa memastikan data itu lengkap dan relevan. Barulah saya mengambil keputusan secara strategis. Dalam peran Anda sebagai Transaction Banking Partnership, apa contoh masalah kompleks yang pernah Anda hadapi terkait manajemen kas dan bagaimana Anda menganalisis akar penyebabnya? Salah satu masalah kompleks yang pernah saya alami adalah mismatch arus kas dari nasabah korporasi besar pada periode transaksi tinggi. Saya menggunakan analisis fishbone dan historis dan wawancara lintas unit. Akar penyebab itu ditemukan pada keterlambatan rekonsiliasi channel serta perubahan pola transaksi musiman. Setelah mengetahui penyebab utamanya, saya mendesain ulang proses dan mempercepat SLA. Ketika menghadapi penurunan efisiensi pengelolaan kas di perusahaan, strategi apa yang Anda kembangkan untuk memperbaikinya? Mungkin ada beberapa strategi. Yang pertama, saya bisa melakukan otomatisasi proses utama, termasuk rekonsiliasi. Kemudian ada perbaikan SOP dan role alignment antar tim, dan pemanfaatan analitik untuk proyeksi likuiditas. Dan pendekatan ini itu bisa berhasil untuk mengembalikan efisiensi dalam waktu secara singkat. Baik. Lalu bagaimana Anda menyeimbangkan antara kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan strategis di level direktorat? Saya menggunakan prinsip inform speed, memiliki batas waktu keputusan, mengumpulkan 70-80% data kritikal, memanfaatkan judgment expert, serta menyiapkan skenario tingkat risiko. Hal ini itu bisa membuat keputusan bisa tetap cepat namun tetap akurat. Baik. Setelah Anda menerapkan solusi terhadap suatu masalah dalam pengelolaan kas, bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas hasilnya? Saya memantau KPI seperti efisiensi proses, cycle tim SLA, akurasi forecasting, dan feedback stakeholder. Saya juga melakukan review berkala untuk memastikan dampaknya berkelanjutan atau tidak. Baik. Selanjutnya, pertanyaan ini, ada data atau indikator keuangan apa yang menurut Anda paling penting untuk dipantau secara rutin sebelum menentukan strategi pengelolaan kas? Ada arus kas harian, posisi likuiditas, cash flow forecast, aging transaksi, return liquidity, pola transaksi fixed silent, dan indikator risiko seperti outflow, inflow, ratio, serta volatilitas pasar. Baik. Ketika menghadapi masalah terkait efisiensi cash flow, bagaimana Anda menentukan informasi apa yang benar-benar penting untuk diselidiki? Saya memprioritaskan data berdasarkan dampaknya terhadap likuiditas, risiko operasional, dan biaya. Informasi saya kelompokkan berdasarkan urgensi, signifikansi, dan pengaruh langsung terhadap keputusan. Baik. Lalu bagaimana Anda mengubah data yang kompleks tadi menjadi insight strategis yang dapat membantu pengambilan keputusan di level direksi? Saya mengolah data menggunakan dashboard, trend analysis, dan prediksi.
Kemudian saya menyederhanakan hasilnya menjadi insight strategis yang digunakan ke dalam rekomendasi dan rencana aksi yang jelas. Baik. Lalu yang selanjutnya ya, terkait tim. Bagaimana Anda mendorong tim Anda untuk berpikir inovatif dalam menemukan cara baru meningkatkan cash management service? Saya membuat inovasi forum, membuka ruang brainstorming bebas kritik, mengadakan benchmarking terhadap praktek terbaik, dan memberikan penghargaan untuk ide yang dapat diimplementasikan nantinya. Oke. Lalu bagaimana Anda menilai kapan sebuah prosedur konvensional sudah tidak lagi efektif dan perlu diubah? Saya menilai berdasarkan KPI proses, feedback pengguna, cycle team, dan kecocokan dengan teknologi terbaru. Jika prosedur itu menurunkan efisiensi atau tidak adaptif terhadap kebutuhan baru, saatnya melakukan redesign. Jelaskan bagaimana Anda membangun sistem pemantauan atau monitoring untuk memastikan seluruh target cash management tercapai tepat waktu. Saya membangun sistem monitoring berbasis dashboard KPI real time, menetapkan peak untuk setiap target, menggunakan laporan mingguan, dan mengadakan evaluasi rutin. Dengan sistem ini, deviasi target dapat teridentifikasi sejak dini dan dapat segera ditindaklanjuti. Baik. Lalu apa kriteria yang Anda gunakan dalam menentukan tugas mana yang harus Anda tangani langsung dan mana yang bisa didelegasikan? Saya menggunakan kriteria berdampak strategis, risiko, urgensi, dan tingkat kompetensi anggota tim. Tugas dengan risiko tinggi atau berdampak strategis saya tangani langsung. Sementara tugas operasional saya delegasikan kepada staf yang kompeten. Baik. Apa indikator keberhasilan yang Anda terapkan dalam rencana jangka panjang? Indikator keberhasilan ini meliputi peningkatan efisiensi proses, peningkatan fee-based income, stabilitas likuiditas, digital adoption rate, kepuasan nasabah, dan tercapainya target strategi transformasi cash management. Lalu bagaimana Anda memastikan administrasi dan dokumentasi dalam unit Anda tetap tertib di tengah banyaknya prioritas strategis? Saya menerapkan sistem dokumentasi standar, penggunaan template, version control, dan audit internal berskala. Selain itu, setiap dokumen penting memiliki PIC dan timeline agar tetap teratur. Lalu, dalam perjalanan karir Anda, jelaskan situasi spesifik di mana Anda harus secara signifikan memodifikasi gaya manajerial atau perilaku Anda untuk menyesuaikan diri dengan tim baru, tanggung jawab, cash management yang berubah, atau budaya organisasi yang berbeda. Apa hasil yang Anda peroleh dari penyesuaian tersebut? Saya pernah memimpin unit baru dengan budaya kerja sangat teknis. Saya menyesuaikan gaya manajerial menjadi lebih detail oriented dan lebih hands-on hasilnya, komunikasi lebih lancar, kepercayaan tim meningkat, dan output kerja menjadi lebih konsisten. Baik. Lalu bagaimana Anda mempertahankan ketenangan dan kinerja Anda di bawah tekanan, oposisi, batas waktu yang ketat, atau ketidakpastian? Saya memprioritaskan isu kritikal, menjaga fokus, berpegang pada data, dan memisahkan emosi dari keputusan. Saya juga menjaga komunikasi terbuka dengan tim agar solusi dapat ditemukan secara bersama. Nah, sebagai seorang direktur nih, Anda pasti menghadapi periode tekanan tinggi seperti tenggat waktu atau deadline, akhir bulan yang ketat, atau kritik keras dari stakeholder. Ceritakan sebuah situasi di mana Anda harus menjaga ketenangan dan kinerja Anda di bawah tekanan atau ketidakpastian yang signifikan, dan bagaimana Anda memastikan keputusan yang diambil tetap logis dan efektif. Pada periode closing, bulan ketika sistem mengalami keterlambatan besar, saya membentuk task force, melakukan analisis cepat, dan memberikan instruksi prioritas. Dengan tetap tenang dan fokus pada data, operasional berhasil dinormalisasi dalam waktu secara singkat. Ketika Anda menghadapi hambatan besar atau kegagalan dalam inisiatif
cash management strategis. Bagaimana Anda mengarahkan upaya tim menuju solusi yang konstruktif sambil mempertahankan profesionalisme dan menunjukkan ketahanan? Saya mendorong tim untuk melihat hambatan sebagai peluang perbaikan. Fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Saya memfasilitasi evaluasi objektif, membagi ulang prioritas, dan memberikan dukungan agar tim tetap termotivasi. Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan bahwa tim Anda tidak hanya bekerja dengan efisien, tetapi juga mempertahankan ketelitian yang tinggi dalam mencapai tujuan cash management strategis? Saya menanamkan budaya quality assurance, menerapkan double checking, menyediakan checklist detail, dan mengadakan review rutin. Dengan ini, efisiensi dan ketelitian tetap terjaga. Berikan contoh di mana Anda harus mengelola beberapa proyek atau tenggat waktu yang saling bersaing, dan bagaimana Anda memastikan bahwa Anda dan tim secara konsisten memenuhi tenggat waktu dan harapan di tingkat direksi. Saya membuat proyek portfolio management, menyusun prioritas berdasarkan urgensi dan dampak, serta mengatur komunikasi rutin dengan seluruh PIC. Saya juga melakukan mitigasi risiko awal agar tenggat tetap terpenuhi. Lalu jelaskan sistem atau proses pribadi Anda untuk menjaga konsentrasi, organisasi, dan perhatian terhadap detail dalam pekerjaan Anda, terutama saat menangani angka dan strategi keuangan yang kompleks. Saya menggunakan time blocking, to-do list terstruktur, dashboard digital, dan melakukan final review sebelum setiap keputusan besar. Ini membantu menjaga akurasi dan fokus. Baik, dalam pengambilan keputusan strategis yang berisiko tinggi di cash management, jelaskan pendekatan langkah demi langkah Anda dan bagaimana Anda memastikan bahwa Anda telah berpikir secara cermat dan mempertimbangkan semua implikasi sebelum mengambil tindakan. Saya mengidentifikasi masalah, kumpulkan data secara kritikal, analisis resiko skenario, konsultasi dengan stakeholder, evaluasi dampak jangka pendek dan panjang, kemudian ambil keputusan berdasarkan risk return, dan itu bisa memastikan keputusan secara matang dan terstruktur. Itu motivasi. Iya. Potong sih ah. Langsung. Berikan contoh di mana Anda mengidentifikasi peluang atau risiko dalam cash management dan mengambil inisiatif untuk bertindak, alih-alih hanya menunggu instruksi atau merespon masalah yang sudah ada. Apa hasil dari tindakan proaktif Anda? Saya melihat potensi efisiensi melalui otomatisasi cash pooling. Tanpa menunggu instruksi, saya menyusun proposal, melakukan pilot project, dan hasilnya terjadi peningkatan efisiensi sehingga 40%. Jelaskan proyek jangka panjang yang paling menantang yang pernah Anda pimpin atau kerjakan di bidang transaction banking atau cash management. Bagaimana Anda mempertahankan motivasi dan upaya yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan akhir? Saya memimpin transformasi cash management selama 2 tahun. Saya menjaga motivasi dengan membuat milestone realistis, merayakan kemenangan kecil, dan memastikan komunikasi rutin dengan seluruh tim. Lalu bagaimana Anda saat ini menunjukkan keinginan Anda untuk maju dan mempersiapkan diri untuk peran cash management director melalui upaya pengembangan diri? Saya mengikuti pelatihan treasury, digital payment, risk management, dan leadership. Saya juga aktif dalam forum industri dan melakukan self-study terkait tren cash management global. Baik. Selanjutnya, sebagai cash management director ini pasti berinteraksi dengan berbagai pihak, misal direksi, tim teknis, dan klien. Bagaimana Anda memastikan pesan atau strategi yang Anda sampaikan, baik secara lisan maupun non-verbal, jelas, ringkas, dan tepat sasaran untuk audiens yang berbeda? Saya menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman audiens, menggunakan visual, ringkasan poin utama, dan memastikan pesan disampaikan secara 2 arah agar jelas dipahami. Baik. Lalu dalam peran kepemimpinan,
Anda akan sering menulis dokumen formal seperti proposal strategi dan informal seperti email tim. Bagaimana Anda memastikan ide-ide Anda tersampaikan dengan jelas dan ringkas dalam tulisan dengan tata bahasa yang tepat? Saya menggunakan struktur tulisan yang sistematis seperti background analysis recommendation, menghindari jargon berlebihan, serta melakukan proofreading sebelum dikirim. Baik, ceritakan sebuah situasi di mana Anda harus menyajikan informasi cash management yang sama kepada dua audiens yang sangat berbeda. Misalnya, tim penjualan dan komite risiko. Bagaimana Anda menyesuaikan gaya penulisan, nada, dan bahasa Anda untuk memenuhi kebutuhan masing-masing audiens tersebut? Untuk tim penjualan, saya fokus pada manfaat komersial. Untuk komite risiko, saya menekankan risiko dan kontrolnya. Format, tone, dan detail saya sesuaikan agar efektif bagi masing-masing audiens. Baik. Ketika Anda mendengarkan presentasi strategi dari tim Anda atau pertanyaan dari klien, bagaimana Anda secara aktif menunjukkan pemahaman Anda terhadap komentar dan pertanyaan mereka, dan bagaimana Anda memastikan Anda menangkap informasi serta ide-ide yang paling penting? Dengan melakukan parafrase, memberikan respon berbasis pemahaman, mencatat poin penting, dan mengajukan klarifikasi bila diperlukan. Di luar transaction banking, untuk mencapai tujuan bersama yang kompleks di bidang cash management, Saya akan bekerja dengan sales, IT, dan operasional dalam proyek digital cash management. Saya menetapkan peran jelas, timeline, dan ritme komunikasi sehingga semua pihak berkontribusi secara optimal. Lalu bagaimana Anda memastikan bahwa keputusan strategis, perubahan kebijakan, dan informasi relevan lainnya dalam unit cash management dikomunikasikan kepada tim Anda dan stakeholder terkait secara tepat, waktu, dan jelas? Saya akan menerapkan komunikasi berjenjang, membuat sumari bulanan, dan mengirimkan update rutin agar seluruh pihak selalu mendapat informasi terbaru. Sebagai seorang direktur, bagaimana strategi Anda untuk mengembangkan hubungan yang suportif dengan rekan kerja dan menciptakan semangat tim yang kuat di tengah tuntutan kinerja yang tinggi? Saya akan membangun lingkungan yang sportif, mengadakan kegiatan bonding, memberikan apresiasi, dan menjaga komunikasi tetap positif. Baik, berikan contoh konflik signifikan yang pernah Anda hadapi antara tim atau departemen. Bagaimana Anda mengenali konflik tersebut, membahasnya secara terbuka, dan menyelesaikannya dengan cara yang tepat? Saat terjadi konflik antara tim cash management dan sales, saya akan mempertemukan kedua belah pihak, memfasilitasi diskusi terbuka, mengidentifikasi penyebab, dan menyepakati solusi secara bersama. Baik, lalu jelaskan pendekatan Anda untuk memastikan bahwa saat menyelesaikan konflik Anda selalu berfokus pada mencapai solusi yang konstruktif sambil mempertahankan hubungan kerja yang positif dengan semua pihak yang terlibat. Saya akan tetap fokus pada solusi, menjaga komunikasi profesional, menghargai perspektif pihak lain, dan memastikan hasil akhir menguntungkan semua pihak. Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih untuk Kak Dinar telah mengikuti sesi wawancara pada hari ini. Kami akan kabari maksimal H+7 setelah wawancara. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih, Pak.